Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di konten kali ini kita akan membahas alasan kenapa akun prioritas ternyata masih tetap anyap. Oke, kita akan langsung ke pembahasan. 3, 2, 1. Oke, jadi menurut saya alasan utama kenapa akun prioritas teman-teman itu masih anyap adalah teman-teman masih belum mengerti aturan mainnya. Jadi ingat, status prioritas dari akun teman-teman itu bukan segalanya. Ingat, apalagi jika posisi teman-teman masih ada di kota-kota besar yang drivernya itu sudah sangat banyak atau membludak. Nah, perlu teman-teman catat bahwa mayoritas mereka itu status prioritas semua. Jadi coba bayangkan, mereka sudah status prioritas dan punya rating yang bagus. Nah, sementara teman-teman masih akun prioritas pemula. Nah, kenapa kira-kira masih anyap? Yang pertama adalah rating teman-teman mungkin belum keluar. Artinya teman-teman belum menjalankan 30 orderan. Jadi kalau kita lihat di tab order rating. Oke, tunggu. Nah, di sini dijelaskan kalau rating itu akan keluar di 30 orderan pertama. Jadi, jika kurang dari 30 maka peringkat tidak akan diperhitungkan. Artinya, server mereka itu akan membaca rating teman-teman ketika sudah menjalankan 30 orderan. Jadi, saya yakin strategi teman-teman itu masih salah. Bisa jadi teman-teman mungkin masih berharap orderan auto atau baik karena mungkin teman-teman merasa percaya diri dengan status prioritasnya. Nah, ini harus diluruskan dulu. Jadi ingat, posisi teman-teman masih dalam tahap pengembangan akun. Jadi belum siap untuk bersaing dengan driver-driver yang lebih senior. Intinya secara mekanik teman-teman masih kalah. Jadi itu tadi harus penting teman-teman itu punya strategi. Ya, itu dulu. Jadi yang pertama jangan berharap auto dulu. Karena yang kedua adalah kita harus fokus kejar 30 orderan dulu. Nah, cara satu-satunya ya meminta orderan sebanyak mungkin atau akun cocol atau cocol orderan. Kalau teman-teman caranya itu benar, saya yakin paling lama 1 minggu lah. Kalaupun bisa sebelum 5 hari ya, saya yakin ini bisa terkejar 30 orderan, serius. Yang penting teman-teman harus semangat saya dulu dan tahu strateginya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin rating teman-teman sudah keluar tapi masih kategori rendah. Biasanya rating pertama yang keluar itu 0,97 atau 0,98. Sangat langka sekali rating pertama itu keluar langsung dia maksimal 0,99. Itu sangat jarang. Ini menurut pengalaman saya ya. Jadi di sini yang saya bilang tadi, strategi itu sangat diperlukan. Dan strategi itu sudah sedikit saya bagikan di video saya yang sebelumnya. Silakan kalau teman-teman ingin ini, silakan ditonton. Jadi di situ saya jelaskan bagaimana cara kita mengoptimalkan waktu supaya rating kita langsung bisa cepat meroket menjadi rating yang paling tingginya atau 0,99. Saya kasih contoh kayak begini. Nah, bayangkan saya masih 70 orderan tapi sudah mentok di rating maksimal. Nah, ini karena padahal jujur ya, waktu saya untuk bisa on bid itu tidak optimal dalam 1 hari penuh, hanya beberapa jam karena saya adalah driver paruh waktu. Jadi waktu saya untuk bisa mengembangkan akun itu hanya beberapa jam setelah saya pulang kerja, tapi alhamdulillah bisa cepat terkejar. Dan ini waktunya kalau saya tidak salah di kisaran 1-2 minggu lah. Serius. Nah, jadi perlu strategi dan itu tadi logika dan insting teman-teman. Video ini sudah saya bagikan di video saya yang sebelumnya, cara-caranya. Di situ saya sampaikan bagaimana cara mengoptimalkan waktu supaya cepat naik ke rating puncak dan cara-cara memilih spot yang baik. Seperti itu kurang lebih. Alasan yang ketiga kenapa akun prioritas teman-teman masih anyap adalah bisa jadi teman-teman itu sudah melakukan pelanggaran dan teman-teman tidak sadar. Jadi
pelanggaran-pelanggaran yang ada di Maxim adalah yang ini, yang di parameter negatif. Mungkin tampilan seperti ini belum teman-teman punya kalau teman-teman belum dapat 30 orderan pertama. Jadi sedikit saya jelaskan pelanggaran yang ada di Maxim itu adalah yang pertama, penolakan tugas otomatis. Artinya ada kemungkinan tugas otomatis masuk di akun teman-teman, tapi teman-teman tidak sadar. Mungkin karena HP-nya lagi silent atau bagaimana. Nah akhirnya, kalau orderan otomatis masuk di akun kita itu, waktu tunggu kita itu untuk memilih setuju atau tidak adalah hanya kalau tidak salah 15 detik. Nah, selebihnya dari itu kita dianggap sudah menolak orderan tersebut. Nah, itu dianggap pelanggaran di aplikasi Maxim. Kemudian yang kedua, pembatalan atas inisiatif pemudi. Jadi bisa jadi teman-teman itu sudah dapat orderan, tapi teman-teman langsung membatalkan secara sepihak. Jadi bukan dari pihak pemesannya yang membatalkan, itu dari teman-teman. Seperti itu. Kemudian penolakan terlambat pemesanan sebelumnya. Nah, ini yang ini adalah untuk orderan reservasi, artinya dia ada waktu tertentu. Jadi sudah dipesan dari sebelumnya bahwa dia akan mengorder di jam tersebut. Kemudian jumlah pesan panggil saya, atau kita biasanya bertanya ke operator cara menjalankan orderan. Nah, itu dianggap pelanggaran. Kemudian pelanggaran berdasarkan order. Nah, ini yang paling berat sebenarnya, PBO teman-teman biasa bilangnya. Dia itu biasanya kita belum sampai di titik penjemputan, kita mau langsung cancel. Artinya ya itu belum sampai di titik kita belum beranjak dari titik awal kita baru mau ke titik penjemputan, tapi kita langsung cancel. Nah, ini dianggap pelanggaran berat. Ada banyak PBO, kayaknya sulit untuk saya jelaskan karena harus langsung dijalani di orderan, tapi kurang lebih seperti itu. Dia intinya jangan pernah membatalkan orderan itu secara sepihak. Harus, kalau bisa teman-teman membatalkan, minta baik-baik ke pihak pemesannya. Sampaikan alasan teman-teman, bisa jadi karena bannya bocor atau bagaimana, motornya mogok dan sebagainya. Saya yakin mereka akan bersedia kok untuk membatalkan dan ganti ke driver yang lain. Kemudian ulasan negatif. Jadi setiap pengorder di Maxim itu orderannya sudah kita laksanakan, mereka akan diberi pilihan jempol ke atas atau jempol ke bawah. Nah, kalau jempol ke bawah artinya ada yang dia tidak suka dari kinerja teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bisa jadi kinerja HP dan jaringan teman-teman itu lelet. Nah, ini juga yang paling utama yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Apalagi teman-teman masih driver pemula, ya harus memerhatikan yang satu ini, karena ini yang paling sering diabaikan oleh teman-teman driver. Bahkan driver-driver yang senior kadang abai tentang hal ini. Jadi sebelum teman-teman on bid itu, pastikan dulu HP kalian itu dalam kondisi paling primanya. Jadi teman-teman bisa buang semua aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Tapi kalau HP teman-teman tergolong HP yang kualitas tinggi, ya tidak masalah. Tapi kalau masih kategori HP kentang, ya ini wajib teman-teman lakukan, karena ya kita di sini dalam rangka mencari rezeki, seperti itu. Kemudian pemilihan jaringan. Jadi pastikan jaringan yang teman-teman pakai itu jaringan yang paling lancar di tempat teman-teman masing-masing. Nah, untuk yang ini ya teman-teman yang paling tahu, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah pahami alasan-alasan kenapa akun prioritas teman-teman itu masih anyap, ya saya rasa teman-teman akan menemukan solusinya sendiri, seperti yang saya bilang tadi. Oke. Jadi semoga ini apa yang saya sampaikan membantu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ke kolom komentar. Kalau ada yang ingin dikoreksi, silakan juga langsung di kolom komentar. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.